Life is a journey, not a destination. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Berjalanlah sampai engkau tahu arti dari ruang dan waktu. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jejak Siborik. Setelah melakukan perjalanan ratusan kilometer dari Bandung, akhirnya saya sampai di kota Temanggung. Kota Temanggung merupakan sebuah kota kecil di mana hampir sebagian dibentuk oleh etnis Tionghoa. Dan buktinya bisa kita lihat dengan keberadaan kelenteng, rumah-rumah bergaya Tionghoa, serta saudagar-saudagar yang sukses di sini. Salah satunya yang akan saya bahas adalah saudagar Tionghoa yang bernama Ho Chong An. Dialah seorang saudagar cerutu yang kita kenal dengan Rizona Baru. Seperti apa jejaknya? Yuk kita ikuti sejarahnya dan perjalanan. Setelah melihat jejak peradaban Mataram kuno di Dieng, saya langsung bergegas menuju kota tembakau Jawa Tengah, yaitu Temanggung. Jalur yang saya lalui adalah jalur perkebunan teh Tambi, di mana perkebunan ini merupakan bagian dari NP Beglen Teh dan Kina, yang dikelola oleh John Pett. Sebelum saya menuju Temanggung, saya akan singgah sebentar di sini dan melihat jejak perkebunan teh yang dibangun tahun 1865. Teman-teman, setelah saya perjalanan dari Dieng, saya akan menuju daerah Temanggung. Ternyata di sini saya temukan perkebunan teh, dan perkebunan ini sudah berdiri hampir 1 abad lebih, yaitu 1865, dan ada di bawah naungan NV Beglen Teh dan Kina Maskapai, ya, yang kantor pusatnya ada di Amsterdam pada saat itu. Dulu pada saat pasca kemerdekaan ini masih dipegang sama orang-orang Belanda, dan sekarang berubah menjadi PT Tambi. Seperti perkebunan-perkebunan lain, ya, dimana ada jalan-jalan setapak seperti itu, kemudian jalan khas perkebunan yang terhampar batu koral, dan inilah enteh-entehnya yang berjajar sampai ke atas. Dan saya lihat sih cara pemetikannya ini sudah menggunakan mesin, ya. Ini lebih dari burung, ya, daun burung ini udah hampir mau masuk ke batang bawah. Berarti ini menandakan cara pemetikannya menggunakan mesin. Oke teman-teman, inilah perkebunan Tambi, atau dulunya adalah NV Beglen Teh dan Kina Maskapai. Oke, kita lanjut. Nah, itu ciri khasnya adalah los, ya. Itu tempat pooling atau terminal teh sebelum diangkut ke pabrik. Kalau dulu ini menjadi tempat penimbangan teh. Kalau sekarang penimbangan tehnya penimbangan gross, ya, yang ditimbang bersama kendaraannya. Di sini juga ada agrowisata namanya Tambi Patean.
Ini cukup terkenal juga ya, sama kayak di Riung Gunung, daerah Pangalengan. Jadi ada jembatan-jembatan. Jadi teman-teman jangan lewatkan kalau ke Dieng untuk mampir ke Tambi. Sebetulnya tujuan saya ke Dieng salah satunya adalah perkebunan Tambi. Berhubung sudah sore, saya tidak sempat untuk menelusuri bangunan-bangunan jejak kolonial yang berada di sini. Bahkan untuk menerbangkan drone di ketinggian 50 meter pun layar RC sudah tertutup awan. Mungkin saya harus ke sini lagi lebih pagi dengan cuaca yang lebih cerah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya saya sampai juga di kota Temanggung. Sebelum berdirinya Kabupaten Temanggung, kota pemerintahan berada di Parakan sebagai Bupati Manoreh. Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 11 tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Joyonegoro ditetapkan sebagai Bupati Manoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Joyonegoro. Setelah Perang Diponegoro berakhir, dia kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kepindahan kabupaten ini dengan alasan ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh harus ditinggalkan. Distrik Manoreh merupakan bagian dari Kabupaten Magelang, sehingga Kabupaten Manoreh sudah tidak tepat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda melalui Residen Kedu menyetujui penggantian dari Kabupaten Manoreh menjadi Kabupaten Temanggung. Mengunjungi kota Temanggung kurang lengkap kalau tidak membahas sejarah tembakau. Tanaman tembakau di Temanggung merupakan area keresidenan Kedu. Penanaman tembakau kala itu berada di lereng Gunung Sindoro Sumbing. Walaupun tembakau sudah ditanam pada tahun 1659, tembakau Temanggung mulai menggeliat awal tahun 1900 sampai 1940. Temanggung memiliki varietas tembakau unggulan yang bernama Serintil. Serintil merupakan kualitas tembakau terbaik dan termahal di dunia sampai sekarang. Jejak industri tembakau yang masih berdiri saat ini adalah produksi cerutu yang dinaungi oleh Rizona Baru. Dikutip dari tirto.id, pendiri dari pabrik cerutu Rizona bernama Ho Chong An. Ho Chong An memulai usaha cerutu pada tahun 1908, tepat setelah rampungnya jalur kereta api Secang Parakan. Peran dari pembangunan jalur kereta api ini tidak lepas dari peran Ho Chong An sebagai pemborong kala itu. Pembangunan jalur kereta api ini selesai pada tahun 1907. Sebelum berkunjung ke pabrik cerutu Ho Chong An, saya ajak dulu melihat jejak kereta api yang berada di Temanggung. Teman-teman, tepat di atas saya di belakang, ini adalah jalur kereta api yang menghubungkan Secang Temanggung, kemudian Temanggung Parakan. Dan kereta api ini dibuat oleh Nederland Indies Spoorweg Maskapai, sebuah perusahaan kereta api swasta yang kantornya di Semarang. Fungsi dari kereta api, jalur kereta api ini yaitu untuk mengangkut komoditas tembakau yang berada di Temanggung. Salah satu kontribusi dari pembangunan kereta api ini, salah satunya adalah Ho Chong An, yaitu pemilik rokok cerutu Rizona.
Didirikan tahun 1907 untuk secang Temanggung, yaitu 3 Januari. Kemudian Temanggung Parakan itu tanggal 1 Juli. Dan kereta api ini tutup berhenti total tahun 1973. Apakah kereta api ini bisa menggeliat lagi dengan mereaktivasi? Karena moda transportasi kereta api ini salah satu bagian moda yang paling efektif, paling tepat waktu, dan paling efisien. Teman-teman, saya sekarang sudah ada di pabrik Rizona baru yang dulu adalah merupakan pabrik Rizona aja, dan ini adalah pabrik yang dimiliki oleh Pak Mulyadi, yaitu generasi ketiga dari Ho Chong An. Dan ini terlihat salah satu produksi cerutunya adalah Kenner King. Dan ini harganya ada ya, dari 40.000 per 20 batang, kemudian 32.000 per 20 batang, dan 40.000 per 30 batang. Oke, kita langsung saja menemui mbaknya, karena Pak Mulyadinya berhubung tidak ada di sini, jadi lebih ke pihak pengelola pabrik yaitu. Nah, di sini saya ditemenin oleh Mbak Safa. Gimana kabarnya Mbak Safa? Baik. Baik ya. Mbak Safa ini di sini selaku admin ya. Nah, berhubung Pak Mulyadinya nggak ada, jadi sama Mbak Safa. Oke, Mbak Safa, boleh saya minta izin untuk eksplor di sini? Boleh, boleh. Dimulai dari mana nih, Mbak? Bisa mulai dari yang paling belakang untuk proses awalnya. Oh, proses awalnya. Pada tahun 1910, peminat cerutu mulai meningkat. Permintaan cerutu kala itu banyak dipesan oleh para priai dan pejabat-pejabat Belanda. Kemudian Ho Chong An mulai serius menggeluti usaha ini. Tidak tanggung-tanggung, 40 pengrajin cerutu dari Filipina didatangkan ke sini. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas cerutunya. Pekerja Filipina ini selain terampil membuat cerutu, mereka juga mengajarkan cara membuat cerutu kepada pekerja lokal. Dengan kedatangan para pekerja Filipina, lantas tidak langsung berhasil. Ada beberapa masalah besar, dari mulai pekerja Filipina tidak betah dengan udara di sini sampai pecah kongsi dengan 8 temannya yang dinaungi perusahaan Kong Sin Chan. Pada saat itu, Ho Chong An harus menanggung kerugian yang cukup besar dengan terpaksa bahan baku pabrik harus dijual. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, Ho Chong An masih yakin usaha cerutu ini masih jadi industri idaman. Kemudian Ho Chong An memulai lagi usaha cerutunya dari skala kecil atau rumahan. Dengan kerja kerasnya, pelan tapi pasti usaha cerutunya mulai mendatangkan hasil sampai pegawainya mencapai 300 orang. Sekarang pabrik cerutu ini dipegang oleh generasi ketiga bernama Bapak Mulyadi. Kita mulai dari proses awal. Yang pertama sebenarnya sortasi. Oh, ini sortasi. Ini sortasi daunnya dulu. Nanti buat yang jelek, nanti dihancurin pakai mesin penghancur. Ya. Terus setelah udah dihancurin, nanti jadinya seperti ini. Oh, jadinya ini diayak ya? Iya. Diayak. Untuk misalkan dari debu biar bersih. Terus nanti setelah diayak, nanti dipilihin lagi, disortasi lagi. Ini namanya apa? Gagal. Pagal. Bakal. Bakal itu batang. Oh, gagal itu batang. Iya. Nanti Bu, saya nggak bisa bahasa Jawa. Boten ngerti. nanti disortasi, ininya batangnya dibuangin. Terus nanti biar sampai bersih tinggal daunnya yang ada. Ya, buat isi. Berarti batangnya dibuang. Ya. Oke. Dan setelah dari sini lanjut ke di sini ini nanti dijemur.
Dijemur. Ya. Oh, ada Setelah proses penjemuran. Iya. Nah, Mbak Safa, ini adalah proses penjemuran. Iya, ini penjemuran nanti jemurnya sampai kering. Kalau sudah kering nanti baru disemit. Sudah kering baru Semit. semit. Iya. Semit itu proses apa, Mbak? Kayak obat apa ya? Kayak dikasih obat biar lebih tahan lama. Iya. Itu berapa lama tuh didiamkan untuk Berapa lama ya? Kok kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Jadi berarti ada proses pendiaman dulu ya? Iya, pendiaman. Setelah dijemur. Iya. Baru dikasih saus lah ya, bukan obat. Enggak pakai saus. Oh, enggak pakai saus. Ya. Oh. Ini cuma obat apa ya? Kayak biar enggak ada serangganya gitu. Oh, biar maksudnya. nggak terkena rayap, serangga-serangga. Oke. Iya. Setelah dijemur, baru disemit. Setelah disemit kemana? Baru nanti diproses. Buat ini lanjut ke sini. Nah, ini proses. Pengemberian. Ini ya. Ya. Berarti ini adalah daun yang tadi Remuk tadi. Ya, yang udah disemit. yang tadi disemit. Baru dibungkus sama. Ya, digulung. Hmm. Nah, ini namanya apa, Mbak? Ini apa? Porem. Porem. Iya. Porem. Namanya Ini porem. namanya porem. Dan dari porem ini nanti ini juga, Mbak, didiamkan lagi. Iya, di sini dipres selama dipres. kurang lebih 15 sampai 20 menitan biar lebih padat. Lebih padat Iya. dan lebih rapih ya. Iya. Ini mesin presnya. Iya. Nanti kalau sudah 20 menitan dipotong ininya. Oh, ini dipotong. Iya. Dan ini kuncinya cerutu itu rapih ya. Iya. Kalau nggak dipres pasti nggak rata kurang, itu, iya. kurang rata. Lanjut setelah dipres nanti dilambari lagi. Oh, dilambari Iya. lagi. Oh, ini proses ini. Terus Ini dilambari lagi Mm-mm. biar jadi lebih bagus dan halus. iya ya. Tapi ini warnanya berbeda nih, Mbak. Iya, ini Kalau tadi dari kan lebih ke coklatan ya. Iya. Kalau ini lebih coklat pekat. Iya. Itu apa? daunnya biasanya. Oh, daunnya. Iya. Yang sudah didiamkan juga. Iya. Oh, Kalau daunnya ini didiamkannya kurang lebih 1 sampai 2 tahunan. Iya. Kalau ini didiamkannya. Iya. Berarti ada proses fermentasi. Iya, nah kan ada di gudangnya, ada gudangnya ini daun tembakau. Ya. Jauh. Jadi sampai sini udah berupa dendeng. Jadi teman-teman, seperti biasa kalau di pabrik cerutu yang sudah difermentasi itu, ini si aroma tembakaunya tuh lebih pekat dan lebih terasa ya. Beda kalau tadi proses yang rempangan sama yang tadi, kalau ini jauh lebih. Nah, Mbak Safa, ini tembakaunya dihasilkan dari petani mana? Dari Jember Oh, Jember. Iya. Temanggung nggak pakai sih? ada Ada. buat campuran. Buat campuran. Ini proses ini. Iya. Oh, dilapis lagi ya. Iya. Nah, setelah dilapis kemana lagi? Dimasukin ke pengepresan lagi? Enggak, Oh. nanti dipilih lagi terus ininya dipotong. Iya. Nanti ada hasilnya yang udah dipotong, Oh, ada boleh. di luar ya. Nah. Boom. Ini dijemur lagi. Iya, ini nanti setelah dipotong dijemur lagi sampai kering. Iya. Iya. Ini jenis-jenis cerutunya tuh ada apa aja nih, Mbak? Ada 3 macam. Uh-huh. Ya, ini yang paling bagus ada Havana Extraven Mm-mm. sama Kenner King.
Oh, ini Kenner King. Iya. Kenner King ini yang harganya 40.000. 40.000 ya, Iya. per 20 batang. Iya. Nanti saya coba. Iya, boleh. Ini juga harganya sama 40.000. Ini 40.000. Iya. Terus sama yang satu ini Bolero. Oh, ini Bolero. Iya. Jadi jenis Robusto. Mungkin. Iya, jadi lebih gede ya. Iya, Lebih lebih besar. gede dan ini. Ini harganya 32.000 isi 20 juga. Oh, 30.000 isi 20. Iya. Kenapa jauh lebih murah ini ketimbang Mungkin yang apa King? tembakonya ini yang lebih kasar dan lebih kurang bagus. Ah, Tapi kalau yang ini yang lebih bagus. oke. Ini juga rasanya yang strong, Ah, ah. Bolero. Kalau yang Havana sama King itu yang soft. So, Iya. oh. Nah, kalau seperti itu berarti penjualannya lebih banyak ke Indonesia ya? Iya, iya. Oke. Soalnya Baik, nggak diekspor, Enggak diekspor. nggak itu, cuma lokal Nah, aja. kecenderungan orang Indonesia itu lebih seneng yang soft ya. Seperti orang Eropa, tapi kalau untuk orang-orang Amerika itu senengnya yang strong seperti ini jenis Bolero. Bolero ini pasti disenangi oleh orang-orang Amerika dan termasuk produksi Kuba itu seperti ini ya, lebih strong. Oke, lanjut. Nah, ini ini namanya proses apa, Mbak? Pelabelan atau pencincinan biasanya disebut. Yang siap produksi. Iya, Jadi ini sudah dikasih brand. iya. Ini penjemuran yang tadi itu berapa lama biasanya? Kalau panas cukup 1 hari kering, Oh, 1 Iya. hari kering. Kalau musim hujan, ya 2 hari. oh, nggak perlu bantuan mesin pengering gitu. Enggak, kalau yang Bolero enggak. Ah. Tapi kalau yang Havana sama King biasanya pakai ini. Oh, pakai ini ya. Ya, pakai lampu. Oh, pakai lampu ya. Makanya kualitas dan harganya berbeda ya, Iya. karena prosesnya agak sedikit rumit. Iya. Semua merek untuk penempelan ini brandnya Iya. semua di sini. Iya. Nanti kalau udah dibungkus baru dipak. Setelah dipak nanti dikasih cukai, dibungkus plastik lagi kardusnya. Oh, kardusnya bungkus plastik lagi. Dan itu sudah siap edar. Iya. Oke. Jadi lebih banyak tembakau dari Jember ya. Iya, Jember. Sedangkan tembakau Temanggung Temanggung lebih untuk campuran. campuran. Soalnya kalau tembakau Jember itu lebih tipis. Oh, lebih Jadi tipis. mudah untuk digulung. Oh, Iya. oke. Bu. Bu, udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru, dulunya udah pernah sini tapi berhenti pas menikah, terus anak udah besar masuk lagi. Oh, jadi Ibu dari gadis sudah di sini. Ya. Jadi Ibu ada kemungkinan darahnya darah cerutu ya? Kemungkinan darah serutu, bukan darah biru. darah serutu. Nasibnya harus darah cerutu ya, bukan darah biru. Oke. Sampai itu. Kalau Ibu ini udah berapa lama, Bu? Oh, saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, kurang lebih 2 tahun. Oke. Iya. Bahasa Pak, rata-rata yang bekerja di sini usianya berapa nih yang paling lama atau paling senior? Mbak Nur. Ya. Bu Rohmi, sini. Ya, ya. Usianya berapa? 60. Itu dari dulu di sini. Ini oleh. Oh, ini dari gadis. Oh, ini ternyata ya yang dulu artis, sekarang tetap masih artis ya. Artis cerutu. Kalau itu kayaknya apa ya disebutnya? Fermentasinya sudah lama. Udah Udah expired. Iya. udah mengalami proses penggilingan ya. Sudah saya ya sudah. Oh, penjemuran ya. Iya. Ini yang ngasih label ini terus muat ke kardus ini.
kan dia punya asma, terus disuruh duduk di depan sini gitu. Nah, ini menurut sejarah ternyata obat asma yang paling ampuh itu adalah rokok, Bu. Karena sejarah Indonesia itu berawal dari pembuatnya itu punya penyakit asma. Nggak tahu itu benar atau enggak. Yang niti Dia juga betah di sini. Udah bertahun-tahun, bisa dibilang hampir 40 tahunan lah kurang lebih. Gitu. kalau mbaknya udah lama. Saya baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Tapi dulunya juga udah pernah di sini sih, pas gadis barengan sama Mbak itu, tapi Diksen karena punya suami terus punya anak kecil kan, terus berhenti. Ini ngomong-ngomong kerja di Cerutu teh pada pemakai cerutu atau enggak? Enggak. Kalau ngerokok? Enggak juga ya. Nah, itulah kehebatan industri rokok ya. Oke, biarkan yang di luaran sana yang ngerokok. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, Mbak Sapa, ini biasanya pengirimannya tuh kemana aja nih? Biasanya kebanyakan Jakarta, Bandung, Bogor. Iya, Oh, di Bandung ada? ada. Itu penjualannya lewat gimana? Online atau apa? Maksudnya? Harus ke agen? Ke agen. Oh, agen. Iya, agen. Oke. Nah, biar nanti pembeli itu pengen beli itu websitenya ada? Enggak ada. Biasanya langsung WA kalau mau beli. Oh, langsung Iya. WA. Oke. Sangat menyenangkan pada saat saya ngobrol dengan para pegawai Cerutu Rizona. Mereka sangat loyal terhadap perusahaan ini. Bahkan rata-rata pegawai di sini sudah bekerja hampir 30 tahun ke atas, bahkan ada yang sudah 40 tahun. Dari mulai gadis sampai mereka mempunyai cucu, bahkan anak-anaknya melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Itulah yang selalu saya temui pada industri kecil atau besar dengan sejarah yang cukup panjang. Ini kan tembakaunya, Bu ya. Tembakaunya itu berbentuk daun. Nah, setelah daun itu dimasukkan kemana, Bu? Dimasukkan apa ya? Oh, Remetan. oh, Ini ke mesin. oh ke mesin ke sana. Ya. Nah, nanti digiling. Ya digiling, ya makanya tatos niki kados remetan ngeti ngoten. Baru bentuknya seperti ini. Oh. Oh, awalnya seperti ini, Bu ya. Coba saya pengen lihat prosesnya. Dan ini mesin lama, Bu ya. Oh, itu hasil akhirnya. Ya, ini yang tadi jadi Ini suara mesinnya cukup lama untuk berhenti ya. Itu karena ini mesin lama, Bu ya. Mesin lama. Nanti diayak supaya si batangnya keluar gitu. Oh, nah ini contoh batang. Nah, batang ini nanti digunakan lagi nggak, Bu? Oh, nggak dibuang. Oke. Ibu udah bekerja berapa tahun di sini? Wah, sampun sangat pinten-pinten tahun. Kali dosa mawon pun langkung. Dari gadis di sini. Dari ibu cantik sudah di sini. Ah, ya. Ibu Martia ya. Ibu Martia ini sudah bekerja usia 18 tahun di sini. Oh. Oh, dari harga 300 rupiah harga cerutunya. Enggak, bayaran itu gajinya. Oh, gajinya 300 rupiah. Tahun berapa ya? Enggak tahu. Oh, ternyata gede juga ya kalau memang ibu ini dari usia 18 sekarang usia 60? 55.
Wah, berarti lumayan ya gaji para pegawai tembakau Rizona itu pada saat ibu ini usia 18 tahun, gajinya udah 300. Rupiah. Berarti setara dengan hampir 4 jutaan kalau sekarang. Baik teman-teman, saya beruntung sekali saya dikasih ini jenis Havana. Kalau kemarin di Tarum Martani saya tidak bisa nyoba karena bulan puasa, tapi kalau di sini karena berhubung sekarang bukan bulan puasa, jadi saya akan coba. Nah, ini ilmu cerutu itu, cerutu tidak boleh inhale ya, tapi dikumur-kumur saja. Nah, ini sudah terbungkus rapi ya. Ini jenisnya Havana, sudah difermentasi dan sudah siap edar, dan saya dikasih sama Mbak Sapa. Teman-teman, ini lebih ke tembakau murni ya, karena saya bukan pencinta cerutu, jadi saya bukan penikmat cerutu, jadi saya agak kurang tahu cita rasanya seperti apa ini. Tapi banyak orang yang bilang bahwa Rizona ini yang paling paling terkenal itu dua ya, yaitu Havana dan Bolero. Ini kalau yang rokok itu pasti kan standar rokok, tapi kalau udah cerutu ini rasa di mulut tembakaunya kerasa banget, itu meningkat dari rokok itu ke cerutu 30%-an lah rasa tembakau. Itulah salah satu jejak sejarah dari pabrik cerutu tertua di Indonesia, yaitu Rizona. Dan sampai sekarang Rizona ini masih berdiri dan masih tetap berproduksi. Semoga tempat ini tetap lestari dan tetap dijaga demi sebuah sejarah dan warisan untuk anak cucu kita. Yang Mas ketahui sekarang kan cukai sama ya kebijakan WHO terhadap tembakau itu berpengaruh nggak terhadap perkembangan perdagangan tembakau? Ya, sangat pengaruh, Mas. Ini pengaruh terbesar pada petani ya. Petani ini merasa tertekan terhadap kenaikan cukai tembakau. Ya, kalau bisa ini cukai pemerintah harus turunkan gitu. Nah, gitu aja. Tapi petani-petani tembakau ini masih bertahan seperti dulu? Ya, tetap masih bertahan karena sebagian petani di Sumbing kalau musim kemarau tanaman yang hidup cuma tembakau, Mas. Jadi sebagian petani tembakau ya ketergantungan sama tembakau itu. Kalau harga tembakau turun ya petani yang semakin menjerit itu karena cukai naik terus tuh. Ya. Oke, makasih Mas. Jadi maksudnya petani tembakau ini memang dari dulu budayanya menanam tembakau ya? Oh iya. Asal ini cuaca terus mendukung gitu ya tetap tembakau terus. Oke, makasih. Dengan Mas siapa? Mas Widodo. Mas Widodo. Ya. Mas Widodo. Tercatat negara penghasil tembakau saat ini pada tahun 2021 dipegang oleh 3 negara, yaitu Tiongkok, India, dan Brasil. Entah apa masalahnya, komoditas idaman ini sekarang nampak lesu. Semakin hari tembakau Indonesia semakin menyusut. Padahal pada zaman Hindia Belanda, Indonesia pernah berada di urutan pertama penghasil tembakau dunia dengan kualitas nomor wahid. Tentunya penurunan ini dipengaruhi oleh minat petani untuk menanam tembakau. Banyak petani tembakau yang mulai beralih ke tanaman lain dengan alasan menanam tembakau saat ini tidak menguntungkan lagi seperti dulu. Kalau dilihat apakah industri olahan tembakau menurun, ternyata banyak pabrik-pabrik rokok yang masih membutuhkan tembakau skala besar.
CHT atau cukai hasil tembakau selalu menjadi alasan para petani tidak lagi menanam tembakau dikarenakan harga tembakau yang terus ditekan. Walaupun cukai rokok dinaikkan, tetapi perokok di Indonesia masih saja bertambah. Alasan pemerintah menaikkan CHT adalah untuk menekan tingkat konsumsi rokok kalangan rakyat miskin. Tetapi kenyataan di lapangan, petani tetap saja miskin. Lantas, uang CHT tersebut dipergunakan untuk apa? Jejak Siborik melaporkan dari Kota Temanggung.